Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswinya Bu Anjani kelas 5 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga siswa-siswinya Bu Anjani beserta orang tua dan keluarga di rumah tetap diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi nih anak-anak dengan Bu Anjani. Tetap di pembelajaran tematik ya. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2. Materi PPKN yaitu keunikan adat istiadat di Indonesia. Nah, masih ingat gak kalian di subtema 1 belajar tentang apa? Iya, pintar, tentang keberagaman sosial masyarakat. Di situ ada ras, ada suku, ada perbedaan agama, pakaian adat, rumah adat. Nah, di sini kita akan bahas tentang keunikan adat istiadat di Indonesia. Nah, adat istiadat ini juga termasuk dalam keberagaman anak-anak di Indonesia. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Karena sangat banyak ragamnya. Di setiap daerah itu mempunyai adat sendiri-sendiri, punya adat istiadat tersendiri. Oleh karena itu, dan juga adat istiadatnya di Indonesia ini berbeda dari negara lain. Oleh karena itu, dia dikatakan unik karena sangat berbeda, macam-macam ragamnya. Kita negara berkepulauan, akhirnya menimbulkan keberagaman, salah satunya dalam hal adat istiadatnya. Langsung saja kita berlanjut ke materi. Adat istiadat. Nah, adat sendiri itu apa sih Bu pengertiannya? Adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Nah, adat istiadat itu seperti sebuah peraturan yang ada di dalam lingkup masyarakat. Di awalnya itu kebiasaan yang sering kita lakukan akhirnya menjadi sebuah peraturan, itu yang namanya adat. Dan ini pasti harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang ada di lingkungan atau daerah tersebut. Nah, anak-anak, bentuk dari adat istiadat itu sendiri itu ada dua. Yang pertama, adat istiadat tertulis dan adat istiadat tidak tertulis. Oke, kita bahas satu persatu. Adat istiadat tidak tertulis. Nah, contohnya apa saja, Bu? Bisa dalam hal upacara pernikahan, upacara kematian, upacara 7 bulanan, kalau orang hamil, upacara sebelum dan sesudah panen, upacara sesajen, biasanya dalam masyarakat Jawa dan lain sebagainya. Contoh dari adat istiadat tidak tertulis. Meskipun dia tidak tertulis, tidak ada tulisannya, tapi itu tetap dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh masyarakat lingkungannya. Karena apa? Karena itu sebuah adat. Balik lagi, adat adalah kebiasaan yang menjadi peraturan yang sudah harus wajib diikuti oleh masyarakat. Nah, contohnya yang pertama, upacara Rambu Solok. Masih ingat kan? Di tema berapa kemarin itu kita belajar tentang upacara Rambu Solok dari Sulawesi Selatan, Toraja. Ini upacara kematian. Nah, lihat itu gambarnya ada banyak orang padahal yang meninggal cuma satu. Dan di upacara Rambu Solok ini seperti yang sudah kalian ketahui membutuhkan biaya yang sangat mahal. Jadi kalau belum punya uang, mayatnya disimpan dulu, belum bisa dikuburkan, ibaratnya seperti itu. Karena itu sebuah adat, maka itu harus dilakukan oleh masyarakatnya. Yang kedua ada upacara ngaben dari Bali. Ini juga salah satu upacara kematian. Tidak kalah dengan Rambu Solok, ngaben ini juga memerlukan biaya yang sangat besar. Nah, ini contohnya. Meskipun upacara Rambu Solok dan ngaben ini tidak tertulis, tapi masyarakatnya itu tetap mengikuti. Nah, karena apa? Karena itu sebuah adat, sebuah kebiasaan, sebuah peraturan seperti itu. Yang kedua ada adat tertulis. Di sini contohnya adat tertulis itu seperti piagam-piagam raja, surat pengesahan raja kepala adat, dan peraturan hukum adat yang tertulis seperti penataran desa, agama desa. Salah satu contohnya itu ada awik-awik. Nah, awik-awik ini peraturan subak di Pulau Bali. Jadi di desa
apa namanya, di Desa Pakraman yang ada di Bali, namanya itu Desa Pakraman, itu dia punya peraturan sendiri untuk daerahnya. Nah, di sini namanya itu awik-awik. Ya. Untuk apa, Bu? Ya, untuk mengatur kehidupan masyarakat yang ada di desa tersebut. Jadi selain seperti undang-undang gitu loh. Nah, selain mereka mengikuti pemerintahan, mereka juga punya pedoman sendiri atas peraturan di desanya. Itu yang namanya ada tertulis. Jadi dia ada tulisannya. Tertulis kayak undang-undang dasar seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam adat istiadat itu tentunya mengandung yang namanya nilai luhur. Nilai luhur itu apa ya? Nilai yang dapat kalian ambil. Jadi nggak semata-mata hanya mengikuti nenek moyang saja, bukan. Yang pertama apa, Bu? Bergotong royong. Nah, seperti ada upacara ruat desa atau upacara Rambu Solok tadi kan butuh orang banyak ya, butuh bantuan orang banyak. Nah, itu masyarakatnya bergotong royong untuk membantu seperti itu. Kan itu nilai ya yang dapat kita petik dari kegiatan adat istiadat itu. Yang kedua, menghargai kelestarian alam. Yang ketiga, ada nilai kejujuran. Nah, dan yang terakhir ada nilai kesederhanaan. Jadi meskipun tadi Rambu Solok mahal, tapi nggak semua adat istiadat itu mahal. Ada juga yang tidak memerlukan biaya banyak atau memerlukan biaya. Selanjutnya, tujuan pelestarian adat istiadat. Yang pertama, menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong. Yang kedua, memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Dan yang ketiga, melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat. Ya, harus dilestarikan biar apa? Biar nggak hilang. Kalau nggak ada adat tersebut, apalagi di dunia modern ini kita sudah mengenal gadget, sudah mengenal lain sebagainya. Nah, itu nanti kita akan lupa yang namanya gotong royong itu apa, saling membantu itu apa, menjaga kelestarian alam itu, karena kita terlalu fokus dengan kemajuan teknologi. Nah, itu tujuannya melestarikan adat istiadat yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu cara menghargai dan menghormati adat istiadat. Ini menghargai dan menghormati itu nggak hanya di daerahnya ya, tapi di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, mempelajari adat istiadat daerah yang dikunjungi. Nah, ini ada yang dikunjungi, misalkan Bu Anjani ingin mengunjungi daerah, ada namanya itu di Jawa Barat, Desa Kanekes, atau dia itu dikenal dengan Baduy atau suku Baduy, suku Kanekes ada di Jawa Barat. Dia ini anak-anak mempunyai adat atau adat istiadatnya itu tidak mau tergantung dengan perubahan zaman. Jadi di sana itu belum ada listrik. Jadi desanya itu nggak ada listrik. Jadi percuma kalau kalian itu bawa handphone, bawa laptop, nggak ada televisi, jadi nggak ada hiburan. Nah, ini kan kita harus belajar ya. Misalkan kita ingin mengunjungi desa tersebut, kita harus beradaptasi dengan tidak membawa handphone. Terus juga di desa ini itu orangnya tidak suka difoto. Di kamera kalian itu tidak berguna, tidak berfungsi karena mereka tidak suka. Terus ada satu lagi yang aneh dari desa ini. Mereka kalau mandi itu tidak mau memakai sabun. Jadi kita juga harus mempelajari sebelum mengunjungi daerah yang akan kita kunjungi itu. Seperti itu. Itu di salah satu desa Jawa Barat. Yang kedua, mematuhi aturan adat di setiap daerah. Nah, maksudnya mematuhi aturan adat di setiap daerah, contoh lagi biar tidak sama contohnya kayak tadi. Di Aceh, di daerah Aceh, Provinsi Aceh itu, orang baik agamanya Islam maupun non-Islam, dia tidak boleh memakai baju yang ketat. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai pendatang, maksudnya turis yang sedang berlibur, alangkah lebih baiknya kita itu tidak melanggar peraturan itu, mematuhi aturan dari
Provinsi Aceh. Itu salah satu contohnya. Nah, yang ketiga ada tidak melakukan hal yang dilarang dalam adat istiadat di setiap daerah. Contohnya, waktu di Bali, pasti kalau kalian pernah ke Bali itu ada yang namanya sesajen. Itu kan kepercayaannya mereka ya. Nah, kita meskipun kita nggak percaya, kita nggak boleh melanggar atau mengganggu, merusak sesajen itu. Gitu maksudnya. Cara menghargai dan menghormati adat istiadat yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan Bu Anjani tentang keunikan dari adat istiadat yang ada di Indonesia. Untuk tugas kalian di rumah, yang pertama, kerjakan LKS, ayo menguji pengetahuan, halaman 50 dan 54. Salin di buku tugas ya, untuk tugas yang pertama ini. Untuk tugas yang kedua, kerjakan evaluasi PPKN halaman 61 sampai 62. Kalau yang tugas kedua dikerjakan di LKS saja. Oke anak-anak, cukup dimengerti ya tugas dari Bu Anjani. Oke, itu tadi penjelasan Bu Anjani. Semoga bisa kalian terima, bisa kalian terapkan, kalian juga bisa menerapkan adat istiadat yang ada di daerah kalian. Tidak melanggarnya kalau memang itu tidak bertentangan dengan agama yang kalian anut, sangat dianjurkan, bahkan sangat diharuskan untuk diikuti. Itu saja penjelasannya Bu Anjani, semoga bermanfaat, terus semangat belajar di rumahnya, jangan bosan menonton video pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Sholat 5 waktu kalau bisa berjamaah. Bu Anjani akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Dadah, dadah.